Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Gubernur Sumatera Barat beserta Ibu Arneli Mahyeldi dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat, anggota DPD RI, Rektor Universitas Negeri Padang, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah beserta jajaran, para pengurus wilayah MES dan KD EKS Sumatera Barat, hadirin serta undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersama dapat hadir pada acara pembukaan Minangkabau Halal Festival 2023. Saudara sekalian, ekonomi global masih diliputi ketidakpastian dan perlambatan. Namun ekonomi dan keuangan syariah tetap tumbuh, khususnya ditopang oleh sektor prioritas rantai nilai halal. Kinerja positif ini penanda ekonomi dan keuangan syariah mampu menjadi kontributor pemulihan ekonomi nasional. Meski demikian, berbagai capaian, prestasi, dan program kerja ekonomi dan keuangan syariah masih dihadapkan dengan tingkat literasi dan pangsa pasar yang relatif rendah. Pangsa pasar ekonomi dan keuangan syariah Indonesia per Juni 2023 baru sekitar 10,9% dari total perekonomian Indonesia, sedangkan tingkat literasi pada tahun 2022 baru mencapai 23,3%. Angka ini sebetulnya menunjukkan peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2019, di mana pangsa pasar ekonomi syariah saat itu baru berkisar 6% dan literasi berada di angka 16%. Pada rapat pleno KNEKS 2022 yang lalu, saya meminta agar literasi ekonomi dan keuangan syariah ditingkatkan setidaknya menjadi 50%. Target ini penting karena akan memberikan gambaran sejauh mana pengetahuan dan penerimaan masyarakat Indonesia khususnya terhadap produk dan layanan syariah yang digunakan sehari-hari. Pada tahun 2000 kita membuat satu tagline yang kita katakan memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat. Jadi ekonomi syariah dimasyarakatkan, ekonomi masyarakat disyariahkan. Inilah apa yang kita lakukan itu sekarang sudah berkembang tetapi belum maksimal. Hadirin yang saya hormati, sektor industri halal di Sumatera Barat potensinya sangat besar. Banyak produk halal khas Minang juga mudah dijumpai di pasaran. Berkembangnya sektor ini tentu selaras dengan falsafah kearifan lokal, adat basandi syara, syara basandi kitabullah, seperti tadi dikatakan oleh Pak Gubernur. Selain itu, kekayaan sumber daya alam, keunikan budaya, ragam kuliner halal, dan destinasi wisata halal juga ada di Sumatera Barat.
serta banyak sekali produk halal UMKM menopang kemajuan industri halal Sumatera Barat. Pengembangan sektor keuangan syariah di wilayah ini juga membanggakan. Salah satunya, Provinsi Sumatera Barat mampu mencatatkan pertumbuhan aset perbankan syariah mencapai 10% dengan nilai lebih dari 15 triliun. Oleh sebab itu, dengan kebijakan, strategi, dan program yang tepat, mestinya Sumatera Barat menuju produsen halal dunia tidak sulit untuk direalisasikan di Sumatera Barat. Segenap potensi yang sudah ada mesti terus dikembangkan. Sumatera Barat harus menjadi contoh dan menularkan semangat positifnya agar kemajuan ekonomi dan keuangan syariah dapat juga diwujudkan di wilayah-wilayah yang lain. Saya anggap Sumatera Barat menjadi pelopor di dalam rangka pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Manfaatkan festival ini dengan sebaik-baiknya untuk mempererat silaturahim dan memperluas jejaring kerjasama antar pemangku kepentingan ekonomi dan keuangan syariah. Tidak sebatas kemitraan di Sumatera Barat saja, tapi meluas sampai ke mancanegara. Dan hari-hari ini berbagai kegiatan dan juga banyak utusan dari negara-negara sahabat di Sumatera Barat. Saya sampaikan pula bahwa masyarakat ekonomi syariah memegang peranan penting. Hadirnya MES diharapkan mampu membawa solusi nyata atas berbagai problem umat, sehingga dampak kebaikannya dirasakan secara langsung oleh rakyat. Sebagai upaya mengoptimalkan potensi industri halal Sumatera Barat, selain menciptakan kebijakan dan program yang kreatif dan inovatif, saya ingin menekankan beberapa hal penting. Pertama, kerjasama sektor ekonomi dan keuangan syariah perlu diperluas dengan menjalin lebih banyak kemitraan bisnis syariah di tingkat global. Sumatera Barat telah meraih prestasi di panggung dunia, di antaranya sebagai operator wisata halal terbaik dan destinasi halal terbaik, dan juga destinasi kuliner halal terbaik. Berbagai capaian bertaraf internasional ini menjadi pelecut semangat kita dan inspirasi juga bagi provinsi-provinsi yang lain. Kedua, produk unggulan yang spesifik dari tiap-tiap daerah mesti dikembangkan dan dipromosikan secara luas dan konsisten. Siapa yang tidak kenal rendang? Jejak kuliner khas Minang ini sudah bisa ditemukan di kota-kota besar di luar negeri. Bahkan rendang pernah dinobatkan sebagai makanan terlezat di dunia. Ketiga, terus dorong partisipasi aktif MES dalam berbagai program kerja KNEKS, seperti dalam peningkatan literasi, percepatan sertifikasi halal. Ya, tadi saya memberikan apresiasi, ada 10 orang dan ternyata yang punya dapat sertifikat halal pengusaha perempuan semua. Artinya perempuan Sumatera Barat luar biasa. Juga di dalam ekspor produk halal UMKM, termasuk pelaksanaan berbagai pameran produk-produk halal di daerah seperti yang hari ini kita saksikan bersama.
Terakhir saya sampaikan selamat atas penyelenggaraan Minangkabau Halal Festival 2023 yang diinisiasi oleh MES bekerjasama dengan KDEKS, Universitas Negeri Padang, beserta pemangku kepentingan yang terkait. Semoga acara ini dapat berkelanjutan, mampu meningkatkan literasi dan makin membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai halal demi mendatangkan keberkahan dan kehidupan. Halal itu, mengkonsumsi halal itu kan perintah agama, perintah Al-Quran. Kulu mimma razaqnakum halalan thayyiban. Makanlah apa yang kami rezekikan pada kamu, yaitu makanan yang halal dan yang thayyib. Bahkan Nabi mengatakan, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Daging yang tumbuh dari makanan yang haram, yang tidak halal, dia menjadi haknya api neraka. Artinya yang konsumsinya tidak halal, itu dia adalah menjadi penduduk api neraka. Walaupun nantinya masuk surga. Ya, karena katanya memang yang orang yang masuk surga paling banyak di nantinya itu orang Indonesia. Di surga itu yang paling banyak orang Indonesia. Karena Nabi mengatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Yang paling banyak mengucapkan la ilaha illallah orang Indonesia. Paling banyak umat Islamnya orang Indonesia. Berarti nanti di surganya orang yang banyak orang Indonesia. Termasuk orang Sumatera Barat paling banyak di sana itu. Hanya memang ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Nah, sekarang tinggal kita mau langsung apa tidak langsung. Ya, kalau tidak langsung ya digoreng dulu di neraka. Kalau yang langsung, ya insya Allah termasuk makanannya makanan yang halal. Makanan halal itu nanti insya Allah kita bisa langsung, salah satunya syaratnya itu. Halal itu ada yang zatnya, bendanya, dia halal. Artinya tidak haram. Yang tidak halal itu seperti babi, ya bangkai, darah, hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Wa ma uhilla li ghairillahi bih. Ada juga yang tidak halal itu prosesnya. Ya. Barangnya halal, ayam. Cuman tidak dipotong dengan cara-cara yang sesuai syariah. Cuman dipelintir aja gini. Itu. Ayamnya ayam, tapi lehernya itu utuh, nggak ada bekas potongannya. Itu jadi atau bangkai, ya bangkai itu bangkai ayam digoreng, ya. Itu ada juga yang ketiga adalah cara memperolehnya. Itu tidak sesuai dengan syariah, ya cara memperolehnya tidak masyru'ah, tidak sesuai dengan syariah. Itu juga menjadi tidak halal. Oleh karena itu makanan halal baik zatnya, prosesnya, pengolahannya atau proses mendapatkannya itu adalah menjadi sesuatu yang penting kita. Tapi Al-Quran mengatakan selain halal juga yang thayyib. Yang thayyib itu yang baik, yang tidak berbahaya, ya, yang menyehatkan. Jadi cara mengkonsumsi itu kalau tidak sehat, yang tidak sehat nanti akan berpengaruh
ya nanti mudah sakit. Nah, itu berarti cara mengkonsumsinya tidak thayyib, makanannya tidak thayyib. Yang mudanya, waktu mudanya tidak thayyib nanti sebelum tua, sudah sakit-sakitan. Jadi Islam itu mengajarkan kita halal supaya selamat di akhiratnya, thayyib supaya kita sehat terus di dunianya. Ya, makanan sehat, mengkonsumsi yang sehat. Itu saya kira itu penting. Hadirin sekalian, sebelum saya tutup, saya juga ingin berpantun. Ke Bukit Tinggi melihat jam gadang, makan rendang di kala rehat. Dukung industri halal di tanah Minang. Ekonomi syariah membawa berkah untuk umat. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Minangkabau Halal Festival 2023 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohonkan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia untuk berkenan tetap di tempat. Selanjutnya dimohonkan mendampingi untuk pemukulan tambuh Gubernur Sumatera Barat, Rektor Universitas Negeri Padang, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat MES. Dan mari kita hitung mundur bersama. 1, 2, 3. Dengan demikian, Minangkabau Halal Festival telah resmi dibuka.